Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Teman-teman semua, sekarang kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalah Adab Sulukil Murid yang kemarin kita sudah baca sampai pasal tentang bagaimana seorang murid itu menjaga hatinya agar bisa selamat, agar bisa sampai kepada Allah. Dan kemarin juga disebutkan bahwa di dalam hati kita itu terdapat banyak sekali penyakit-penyakit hati. Dan kemarin juga disebutkan bahwa paling buruknya penyakit hati itu ada 3, yaitu al-kibru wariya'u wal hasad, sombong, riya, dan hasad, iri dengki. Jadi kita sekarang akan membahas tentang al-kibru, sombong. Jadi sombong ini ya banyak macamnya. Salah satunya menolak kebenaran, itu juga termasuk sombong. Merendahkan orang lain, itu juga termasuk sombong. Merasa diri kita lebih daripada orang lain, itu juga termasuk sombong. Kenapa sombong ini termasuk dalam paling buruknya penyakit hati? Karena dalam hadis Rasulullah pernah berkata, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Gak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu terdapat sombong, terdapat sebuah kesombongan walaupun hanya sekecil biji sawi kalau diartikan. Jadi sombong nih, sekecil-kecilnya sombong itu menahan kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi ya ini termasuk penyakit yang sangat buruk, karena paling kecilnya aja kita bisa terhalang untuk masuk ke dalam surga. Apalagi yang sombong yang besar, itu lebih bahaya lagi. Dan juga sombong ini adalah perilaku syaiton atau amalus syayatin, sebagaimana dalam Al-Quran, idh qulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar. Itu ketika Allah memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam, di situ iblis, hanya satu-satunya makhluk, yaitu iblis yang menolak untuk sujud kepada Adam. Karena apa ya? Karena sombong. Kemudian iblis menjawab apa? Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Saya lebih baik daripada Adam karena engkau menciptakan saya dari api, sedangkan engkau menciptakan Adam dari tanah. Jadi hati-hati. Kita kan juga sering mengatakan seperti itu, ana khairun minhu, saya lebih baik dari kamu, saya itu lebih ini, itu hati-hati. Itu termasuk dari amalan syaiton, hati-hati. Baik, langsung kita baca aja kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Fal kibru, adapun sombong, ya dulu itu menunjukkan apa kiber min sohibihi, dari orang yang mempunyai sifat kiber, ala ghoyatil hamakoti, atas paling-palingnya bodoh, wa nihayatil jahalati, dan paling bodoh, wa wabawati, dan bodoh. Jadi orang yang sombong itu ya, sombong itu menunjukkan sohibnya, sohibul kiber, orang yang memiliki sifat sombong itu dicap sebagai orang yang sangat bodoh. Di sini dikatakan ghoyatil hamakoh, nihayatil juhalah, wal ghobawah. Berarti ini sangat-sangat bodoh. 3 kali disebutkan bodoh, berarti bodoh banget. Kenapa kok orang yang sombong dikatakan bodoh? Wa kaifa yaliku, hale bagaimana patut, atakaburu, apa sombong, miman, dari orang, ya'lamu, yang mengetahui siapa man, annahu, bahwa sungguhnya man itu makhlukun, itu makhluk diciptakan, minut fatin, dari air mani, madhirotin, yang busuk, wa alal kurbi, dan atas waktu yang dekat, yasiru, jadi apa mani itu jifatan, jadi itu jifatan itu adalah batang atau
bangkai, qadhiratan yang busuk, yang kotor. Jadi kenapa kok kita orang yang sombong itu dicap sebagai orang yang sangat bodoh? Karena yaitu tadi, orang kita ini tahu kalau kita ini diciptakan dari mani yang sangat kotor, dari barang yang kotor, barang yang busuk, dan gak lama setelah itu mani itu atau makhluk itu akan menjadi bangkai yang kotor juga. Kita hidup dari barang yang kotor, mati juga jadi barang yang kotor. Kalau kita hidup dari barang yang kotor, terus pas hidup kita sombong, berarti mengotori lagi diri kita dan mati menjadi kotor. Jadi hidupnya kotor-kotor terus. Jadi itu kenapa orang yang sombong itu dicap sebagai orang yang sangat bodoh. Wa in kana, dan jikalau ada indahu itu di sisinya man, apa syai'un sesuatu minal fadhaili dari beberapa keutamaan. Fadhail ini adalah jamak daripada fadilah. Dia dibaca jer karena memasukkan huruf min, tanda jernya dengan kasroh. Ini kan aslinya adalah fadhail, ini adalah jamak ya kan. Al ismu al mamnu minas sorf, isim yang tercegah daripada tanwin. Kalau kita mengenalnya di sini adalah isim ghairu munsorif. Itu ketika tingkah jer itu dengan kasroh, tapi di sini dia di jer tapi tandanya dengan kalau ghairu munsorif dengan fathah, tapi di sini dengan kasroh karena dia isim ghairu munsorif yang mashubatan bil al, dia disertai dengan al, sebagaimana dalam alfiyah dalilnya adalah wajurra bil fathati ma la yansorif malam yudhaf au yaku ba'da al rodif. Jerkanlah isim ghairu munsorif selagi dia tidak menjadi mudhaf atau dia tidak bersambung dengan al. Minal fadhaili, dari beberapa keutamaan, wal mahasini, mahasini juga sama, isim ghairu munsorif juga, tapi dia mashubatan bil al, dia bersambung dengan al. Wal mahasini, dan beberapa kebagusan. Fadhalika, maka adapun itulah syai', itu min fadlillahi, dari keutamaannya Allah, wasunihi, dan perbuatannya Allah. Jadi kalau kita di dunia ini memiliki keutamaan-keutamaan, otak kita misal encer, kita pintar, kita misal tampan, atau misal kita punya banyak harta, ya ketahuilah itu semuanya dari anugerahnya Allah. Kita nggak pantas untuk menyombongkan dengan hal-hal tersebut. Seperti halnya kalau kita minjam mobil ke teman kita, terus kita pakai mobil pinjaman tersebut untuk pamer, itu kan bodoh sekali, nggak patut kan. Sebagaimana ini juga kita dikasih fadilah dari Allah, kelebihan-kelebihan dan kebagusan-kebagusan, tapi malah dibuat sombong, tidak digunakan semestinya. Itu juga termasuk bodoh juga, nggak patut. Kita sombong tapi dengan barang milik orang lain. Laisa, tidak ada, lahu itu baginya man fihi dalam syai', apa kudrotun, kekuasaan, wala fi tahsilihi, dan tidak itu di dalam menghasilkan syai', apa haulun, daya, wala kuwatun, dan tidak pula kekuatan. Jadi kita di dalam menghasilkan itu kita tidak punya kekuasaan. Jadi ya tadi itu adalah semua dari fadilahnya Allah. Kita nggak berhak untuk menyombongkan fadilah-fadilah Allah tadi. Awala yahsya, apakah tidak takut siapa man, idza takabbaru, jikalau sombong siapa man, ala ibadillahi, atas beberapa hambanya Allah, bima, dengan apa-apa, ata, yang memberi, hu padanya ma, siapa Allah, min fadlihi, dari keutamannya Allah, ayas luba, pada merusak siapa Allah, hu padanya man, ma, pada barang, atau yang memberikan siapa Allah, hu padanya man, bisu'i adabi, dengan sebab jeleknya adabnya man, wa munazaatihi, dan menantangnya man, lirabbihi, kepada Tuhannya man, fi wasfihi, dalam sifatnya man, di dalam sifatnya Allah. Jadi apa nggak takut kalau misal kita diberikan Allah nikmat kepintaran, kita pintar atau kita punya banyak harta, dan ketika itu kita melakukan kesombongan, kita punya harta, kita tahu itu fadilah dari Allah, dan terus kita sombong, apa nggak takut kalau harta itu nanti sewaktu-waktu